Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang semua. Saya adalah salah satu korban yang jatuh miskin karena judi online. Sarkas Hari lagi, ini sarkas lagi. saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah tercinta. Terima kasih Pak, terima kasih pemerintah atas kebijakan bansos yang Anda berikan kepada kami, para penjudi yang terpuruk. Bansos ini bagaikan cahaya di tengah kegelapan hidup Bagaikan kami, cahaya, Pak. guys. Terima kasih banyak, Pak. Dengan bansos ini, saya bisa kembali berjudi online, Pak, tanpa rasa takut dan kebangkrutan. Terima kasih pemerintah Waduh. karena telah menyediakan modal bagi kami. Siapa yang butuh pekerjaan tetap kalau ada bansos untuk modal berjudi, ya kan? Betapa mulianya hati pemerintah kita. Jika saya kalah, tidak perlu Aktingnya cemas. bagus. Karena bansos berikutnya akan segera datang. Terima kasih pemerintah, sekali lagi terima kasih atas kebijakan yang sangat mendukung hobi saya ini, Pak. Terima kasih. Pemerintah tahu cara terbaik mengatasi kemiskinan. Biarkan kami berjudi dengan uang rupiah. Terima kasih pemerintah yang luar biasa. Anda benar-benar pahlawan bagi kami. Semoga kebijakan ini terus berlanjut. Aduh. Terima kasih Pak. Sampai jumpa di meja taruhan online. Salam judi online. Salah. Kebawahan yang baik, Pak Polisi itu harus meniru gaya kepemimpinan atasannya. Jadi kalau ketemu wartawan gitu, lari. Kalau nggak punya jawaban, lah kok tanya saya, nggak tahu saya. Kalau udah kepepet, bingung, nggak ada jawaban, silahkan tanyakan pada mereka. Tanyakan ke MK, tanyakan ke MA, tanyakan ke KPU, tanyakan ke Bawaslu. Kenapa ya? Setiap live pasti terkena pembatasan usia. Padahal saya kan nggak pernah melanggar kode etik. Yang belum cukup umur aja udah boleh jadi cawapres. Yang udah lansia aja boleh nyapres. Heran. Di tahun 2045 nanti negara Konoha kita akan menjadi negara emas. Mas Mas Mimi monggo. Mas Usman monggo. Mas Gibran monggo Mas. Mas Bobby monggo. Mas Kesang monggo. Ya mas semuanya ya, semoga menjadi emas sepuhan. Aduh. Monggo Mas. Pak D Jokowi betul-betul. Mas lagi pada datang nih yang punya negara Konoha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. King Doni, peci merah. Cuy, lu mau tahu nggak bentuk iblis kayak apa? Duh, bentuknya. Nih, ada iblis berbentuk manusia. Siapa lu bilang? No, yang makan duit ratusan triliun. Rakyat lagi susah mikirin sembako pada naik. Petani lagi pada ngaco. Nih gila nih orang nih, nggak punya hati. Makanya gue bilang iblis. Iblis tuh nggak punya hati. Betul. Enak-enakan ya makan duit ratusan triliun. Udah gitu cengangas-cengenges, senyum-senyum. Kagak ada orang mana yang nyesel. Nih lah enaknya di Indonesia begini. Kalau kita punya duit banyak, menang. Tuh, dangkalan banget tuh manusia tuh. Sekarang makin pada teriak, Yaman usir, Yaman usir. Lu lihat dari awal no yang korupsi. Ada nggak orang Yaman? Sipit semua. Sipit semua. Rasis bang. Kesel banget gue nontonnya bener dah. Kita lagi pada susah-susah nyari duit, sumbang nyari duit kita kemana aja, recehan. Dia enak-enakan duit kita boleh bayar pajak, kita bayar listrik.
Kita bayar pajak motor, mobil. Dia main garuk aja. Nggak tanggung ratusan triliun. Gue pengen banget dikena azab langsung dari awal dah. Ya habis kalau rakyat mau bisa apa? Hah? Rakyat cuma bisa nonton, Sabar aja. komen, rakyat. udah. Nek gua. Cing Doni, peci merah. Halo guys, masih ingat pernyataan Pak Jokowi ketika rupiah menembus angka 16.300? Ya beliau mengatakan bahwa ya semuanya baik-baik saja dan itu wajar, dan semua negara juga mengalami hal yang sama, tertekan pada dolar Amerika. Nah, tapi pada kenyataannya rupiah ini sangat lemah, dan bahkan rupiah ini jadi mata uang paling lemah di Asia. Betul. Indonesia ini mata uangnya melemah 0,86%. Nah, bahkan Thailand saja cuma 0,03%. Sedangkan India dan Hong Kong malah semakin menguat. Saya jadi heran saja ketika ada orang yang komen gitu ya, nggak usah sosokan bahas dolar gitu ya. Analisamu nggak mutu dan sebagainya. Nah sebenarnya begini ya, kenapa saya mau sering bersuara tentang ini, karena sebenarnya mungkin buat kalian ya ini tidak terlalu bermasalah, tapi kita lihatlah banyak sekali orang yang dibuat susah gara-gara rupiah semakin melemah. Nah ini faktanya begini. Di bulan 4, bulan April, ketika rupiah melemah menjadi 16.200, itu kita udah dikasih warning ya bahwa ini berbahaya buat industri garment gitu ya. Nah sekarang di bulan 6, 2 bulan berselang, 30 pabrik garment tutup, dan yang paling parah pabrik garment raksasa di Jawa Tengah tutup dan mem-PHK 8.000 pekerjanya. Ngeri sih. Inilah kenyataannya. Dan yang lebih mirisnya, ternyata tidak ada langkah apapun yang konkret yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan pemerintahannya. Yang terlihat hanya sibuk bagi-bagi kursi komisaris, sibuk mencari posisi, menempatkan orang-orangnya di pilkada tingkat 1 dan tingkat 2, tanpa sedikit pun berpikir tentang masa depan rakyatnya. Salam. Salam juga. Seandainya saja apa yang menjadi sindiran-sindiran para netizen ini atau kritikan para netizen ini terhadap Pak D. Jokowi dalam bentuk pukulan, maka Pak D. Jokowi ini sudah babak belur. Bayangin aja, hampir setiap harinya para netizen ini tak henti-hentinya mengkritisi apa yang menjadi kebobrokan Pak Jokowi dalam memimpin negara ini, yang ada hanya kemunduran demi kemunduran. Rakyat dibuat sengsara, dan Jokowi dan juga kelompok-kelompoknya sedang asik berbagi sebuah jabatan yang menandakan bahwa kita sebagai rakyat hanya dibutuhkan 5 tahun sekali pada saat pemilu dan juga pada saat bayar pajak. Sangat miris sekali, ditambah lagi apa yang disampaikan oleh abang yang di video terakhir tadi mengenai persoalan perekonomian Indonesia sangat memprihatinkan, betul-betul anjlok sampai-sampai menyentuh di angka 16.400 rupiah per $1. Saya kira ini sangat memprihatinkan. Yang menjadi ketakutan kita, jangan sampai Indonesia bernasib seperti Zimbabwe di kemudian hari, yang mempunyai perekonomian atau uang yang tidak bernilai sama sekali. Dan ini yang menjadi ketakutan kita. Inflasi besar-besaran jangan sampai terjadi, karena tentu itu akan mengakibatkan bahwa Indonesia akan hancur. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Buat para netizen, teruslah bersuara demi sebuah kebenaran, keadilan, bagaimana agar negara kita yang tercinta baik-baik saja ke depannya. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.